Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala manittabahu dawwa ila yaumiddin. Amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, kembali kita berkesempatan untuk bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan karunia dan nikmatnya kepada kita semua. Kemudian kita panjatkan pula salam dan sholawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mendapat amanah untuk menyampaikan risalah Islamiyah kepada umatnya. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, manusia diciptakan Allah dengan fase-fase yang telah ditetapkan. Fase pertama sebagai manusia adalah ketika seseorang dilahirkan oleh ibunya, dan saat itu dia mulai menjalani kehidupannya di dunia yang fana ini. Saat kehidupan itu semua manusia dibekali organ-organ jasmani serta organ-organ rohani. Organ jasmani antara lain panca indera, yaitu indera penglihatan, indera pendengaran, indera peraba, indera penciuman, dan indera perasa. Dengan indera-indera inilah manusia bisa menikmati segala sesuatu yang ada di lingkungannya. Dengan indera penglihatan manusia bisa menyaksikan apapun yang ada di sekitarnya, termasuk gedung yang megah, kendaraan yang mewah, maupun pemandangan-pemandangan yang indah. Dengan indera pendengaran manusia bisa menikmati suara yang merdu, suara yang enak didengar, dan lain sebagainya. Dengan indera penciuman manusia bisa menikmati aroma dari berbagai hal. Kadang ada yang menyenangkan karena harum baunya, kadang pula ada yang mengesalkan karena tidak enak aroma tersebut bagi penciuman. Demikian pula indera peraba dan indera perasa. Namun semua indera itu seringkali tidak cukup. Kenapa? Karena indera itu kadang-kadang memperlihatkan, memberikan informasi sebagaimana yang dilihat, sebagaimana yang didengar, padahal sesungguhnya tidak demikian. Misalnya bila kita pada malam hari melihat bulan purnama, maka menurut penglihatan besarnya seperti piring saja, tidak lebih dari itu.
Tapi karena kita dianugerahi akal, pikiran, maka akal pun dapat memberi informasi sejatinya. Besarnya bulan tidak seperti yang disaksikan oleh mata, tapi jauh lebih besar lagi. Karena itulah kemudian manusia juga dianugerahi indra rohani. Indra rohani ini antara lain yang pertama adalah hati, tempat seseorang merasakan sesuatu. Kemudian akal pikiran, yaitu organ yang akan dapat diberdayakan untuk bernalar, untuk memikirkan, untuk menganalisis apapun yang terjadi. Karena itu seringkali dalam Al-Quran dikatakan bahwa ketika manusia lahir kemudian hidup di dunia, maka organ-organ ini yang akan menggerakkan apapun yang terjadi. Bapak-bapak, saudara-saudara, tadi sebelum jam 12 sudah ada niatan untuk pergi ke masjid berjamaah. Ini dimulai dengan hati yang punya keinginan, punya niat untuk melaksanakannya. Walau ketika itu bisa jadi masih sedang enak duduk berdiskusi dengan teman, atau mungkin sedang menyaksikan acara di televisi, atau mungkin sedang berkomunikasi dengan HP pada putra atau kerabat atau tetangganya. Tapi sudah ada niat, sehingga paling pertama yang ada dalam kegiatan manusia dimulai dari niat yang ada di hati. Dan ini juga kemudian akan dilansir, dikirim ke akal untuk memikirkan bagaimana cara terbaik untuk ke masjid, jam berapa harus berangkat agar tidak ketinggalan. Nah, ini semuanya menjadi organ-organ yang menjadi alat kelengkapan bagi seluruh manusia. Oleh karena itu, organ-organ ini pula yang kelak akan diminta tanggung jawabnya. Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan dalam surat Al-Isra ayat 36, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas sam'a wal basara wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Yang artinya sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati itu masing-masing kelak akan diminta pertanggungjawabannya yang terjadi pada diri manusia. Sehingga seseorang kelak tidak akan dibiarkan menjawab. Kenapa? Karena kalau menjawab dengan lisannya, bisa jadi dia akan berbohong. Karena itu pendengaran, alat kelengkapan itulah yang akan ditanya, yang akan diberi hal-hal yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Nah, pada surat Yasin Allah mengungkapkan al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari pertanggungjawaban itu kelak mulut akan dikunci, ditutup. Tidak ada kata, tidak ada suara yang dapat dikeluarkan lagi. Yang akan menjawab pertanyaan tangan. Yang akan menjadi saksi kaki kita. Tangan untuk apa digunakan?
kaki kemana kita akan melangkah. Nah, ini semua yang merupakan informasi Al-Quran yang akan dialami oleh semua manusia. Karena itu Al-Quran banyak mengajarkan agar kehidupan dunia ini dimanfaatkan sebaik-baiknya, dan kehidupan ini merupakan saat-saat seseorang menanam yang kelak akan dipanen pada kehidupan kedua. Kenapa demikian? Karena tidak ada satu orang pun yang kekal dalam kehidupannya di dunia. Allah mengungkapkan walikulli ummatin ajal. Setiap umat manusia, setiap masyarakat manusia, setiap individu manusia itu telah ditetapkan waktu hidupnya. Wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ketetapan itu, tidak akan ada lagi perpanjangan atau penundaan. Semua tepat pada waktunya. Disitulah nanti manusia pun akan mengalami akhir dari kehidupannya. Di situ roh yang ada dalam jasmani akan keluar, terpisah dari jasmani. Jasmani yang sudah ditinggalkan roh bukan lagi manusia. Dia adalah jenazah, atau bisa dikatakan mayit, atau bisa juga disebut bangkai, yang pada akhirnya menurut ajaran Islam akan dikembalikan ke bumi dengan dikubur. Ini ajaran Al-Quran. Minha khalaqnakum, dari tanah semua manusia diciptakan. Wa fiha nu'idukum, dan ke dalam tanah itu pula manusia akan dikembalikan dengan dikubur. Sedangkan roh yang terpisah akan beralih menuju alam barzah, menunggu tibanya hari kebangkitan. Dengan kematian manusia akan terpisah. Bisa jadi terpisah dengan istrinya, terpisah dengan anak-anak yang dicintainya, terpisah dengan kerabat, handai tolan dan tetangganya, dan juga terpisah dari rumah, harta benda yang dimilikinya. Perpisahan pasti akan terjadi. Ketika itu Rasulullah mengingatkan, idza mata bnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Kalau seorang manusia keturunan Adam meninggal, maka putus, terpisahlah dia dari segala apa yang ada padanya, kecuali 3 hal. Apa itu? Sodakotin jariyatin, au ilmin yuntafa'u bihi, au waladin solihin yad'ulah. Kecuali 3 hal yang selalu akan menyertainya. Yang pertama, sodakoh jariyah. Yang kedua, ilmu yang selalu dimanfaatkan. Dan yang ketiga, anak soleh yang selalu mendoakan. Inilah kita semua akan mengalami perpisahan itu, dan kita menunggu kehidupan kedua, yaitu kehidupan akhirat. Kehidupan ini dimulai dengan kebangkitan atau yaumul ba'si, di mana seluruh manusia dibangkitkan Allah. Kenapa dibangkitkan? Karena mereka akan diminta pertanggungjawabannya. Semua akan mempertanggungjawabkan apa yang telah dibuatnya. Mereka, janji Allah, yang selalu berbuat baik akan mendapat imbalan yang baik pula. Dan mereka yang berbuat buruk akan mendapat imbalan yang buruk pula. Inilah yang disebut dengan ungkapan yaumul jaza, hari pembalasan. Ketika di dunia seseorang berhasil meniti karir dan dapat mengumpulkan harta yang banyak,
Namun ketika di akhirat itu semua sudah tidak dapat bermanfaat. Ketika di dunia memiliki anak-anak, dididik dengan baik dan menjadi orang-orang terpandang, terkemuka, pejabat, tokoh masyarakat yang selalu dapat membantu orang tua dalam segala hal. Namun di akhirat tidak lagi mereka dapat dimintai pertolongan. Allah mengungkapkan dalam surat Al-Kahfi, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak itu merupakan sarana mendapatkan kebahagiaan di dunia. Hanya di dunia. Kalau di akhirat tidak lagi. Ayat tadi meneruskan, wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika amalan. Dan perbuatan-perbuatan baik itu yang akan dipandang sebagai amal soleh, dan inilah yang akan diberi imbalan kelak di akhirat. Karena itu kita harus sadar bahwa apapun yang kita lakukan ketika hidup ini tidak akan dibiarkan begitu saja. Kalau kita melakukan kebaikan, yakinlah pasti akan mendapat balasan yang baik pula. Sebaliknya, kalau kita melakukan kejahatan, penyimpangan, percayalah pasti imbalannya pun akan buruk pula. Allah mengungkapkan dalam surat Al-Isra ayat 7, in ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Apa artinya? Jika kamu melakukan kebaikan, in ahsantum li anfusikum, maka kebaikan itu akan kembali dengan suasana yang menggembirakan pada diri. Sebaliknya, wa in asa'tum, kalau kamu melakukan kejahatan, penyimpangan, keburukan, percayalah bahwa balasannya pun akan sesuai dengan yang dilakukan, yaitu keburukan pula. Karena itulah ada baiknya bila kita menyikapi hidup ini dengan penuh pemahaman, penuh pengertian bahwa semua yang kita lakukan pasti akan ada balasannya. Kita diberi kebebasan memilih. Allah telah menceritakan dalam Al-Quran, kalau mengikuti tuntunan Allah, balasannya kebaikan. Kalau menyalahi perintahnya, balasannya keburukan. Allah tidak memaksa, tapi kita disilahkan memilih. Akan memilih balasan kebaikan atau keburukan, semua terserah pada kita. Namun ada baiknya kalau kita saling mengingatkan bahwa kebaikan lebih utama dari keburukan, dan hendaknya itulah yang kita pilih dengan cara melakukan kebaikan-kebaikan pula saat kita hidup di dunia, insya Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal adzim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat faya fauzal mustakbirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul mannan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anbiya'i wal insan. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala man ittaba'a hudallah ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ibadallah
ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, alangkah indah hidup ini bila selalu dipandu Al-Quran dan Sunnah. Bila kita semua selalu mengambil petunjuk dan melaksanakan tuntunan-tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, marilah kita mohon pada Allah agar semua yang telah kita lakukan selalu dalam ridho-Nya, dan apapun yang akan kita kerjakan kita harapkan selalu dalam restu dan lindungannya. Untuk itu marilah kita memohon agar semua yang telah kita lakukan dan apapun yang kita kerjakan selalu tidak menyalahi tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad angkuli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna wa ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wa aqimis shalah.